dia mengandung nilai-nilai filosofi hidup. Karena Mosango juga mengajarkan kita bagaimana berusaha dalam kebersamaan. Wah, dengar orang kok. Hari Kamis kita turun semua pergi Mosango. Mosango itu adalah suatu kegiatan mencari ikan atau menangkap ikan dengan menggunakan alat tradisional yang terbuat dari rotan dan bambu. Dan Mosango itu adalah salah satu cara menangkap ikan yang sangat ramah lingkungan, syarat dengan budaya. Mosango itu tidak bisa dilakukan sendiri apabila itu dilakukan di Danau Poso, tetapi dilakukan oleh banyak orang. Karena dengan cara menangkap ikan bersama-sama itu mempermudah untuk mendapatkan tangkapan ikan. Musim yang sering terjadi di wilayah kita itu kan musim kemarau, dia akan terjadi dari bulan Agustus. Jadi Agustus air mulai surut, Agustus, September sampai yang puncaknya Oktober itu, di bulan-bulan itulah kegiatan Mosango selama air itu surut sampai musim penghujan datang, karena air akan naik kembali. Itu dilakukan dengan memberi pengumuman bahwa sudah saatnya kita melakukan Mosango. Nah, dulu sebelum Mosango itu ada tata cara penghormatan orang tua kepada sang pencipta, Pempala Buru. Mereka harus melakukan pepamongoka dulu, baru boleh Mosango. Orang tua dulu di Pandawara itu memang termasuk orang punya pencarian di sini. Saya baru masuk tahun 82, tapi sebelum 82 sudah. Cuma pertama ada turun 2 orang dulu atau 3-10. Nah, habis itu, wah dengar orang kok. Hari Kamis kita turun semua pergi Mosango. Nah, itu sampai turun. Dulu orang Pandawara khusus satu kampung. Memang dapat. Tempat lokasi Mosango itu sebenarnya justru lokasi yang terbentuk secara alami di tepi danau yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat suku Pamona. Jadi sebenarnya alam itu yang membentuk kebudayaan tadi. Lokasi yang digunakan oleh masyarakat untuk Mosango itu ada 2 tempat, yaitu di wilayah Tenggara Danau Poso, di wilayah sekitar Korokodina, dan di wilayah utara Danau Poso atau di sekitar Kompodongi. Dia menjadi wilayah sendiri yang hanya terisi air apabila musim hujan. Jadi lokasi tersebut tidak terus-menerus diisi oleh air. Jadi ada batas antara perairan sungai maupun danau dengan lokasi tersebut. Istilah di lingkungan itu namanya zona riparian. Kalau istilah dalam limnologi itu
zona transisi antara perairan sungai maupun danau dan daratan. Ada hal yang tidak dapat dinilai secara ekonomi, tetapi itu adalah nilai adat istiadat. Karena dia mengandung nilai-nilai filosofi hidup. Karena Mosango juga mengajarkan kita bagaimana berusaha dalam kebersamaan tanpa ada unsur kecemburuan bila mana ada orang lain yang mendapat lebih, atau mungkin ada di antara teman atau saudara yang tidak mendapatkan tangkapan. Ketika selesai Mosango, ada yang dapat lebih, ya bisa memberi kepada yang misalnya mendapat sedikit atau yang tidak mendapatkan tangkapan. Orang tua kita menggunakan istilah motilari uwe. Setiap orang itu bergantung pada rezeki. Karena dulu kan orang belum mengenal agama, tetapi mereka yang tahu bahwa alam ini ada penciptanya, Poem Palaburu. Jadi mereka percaya bahwa rezeki itu datang dari Poem Palaburu. Sistem Mosango itu tidak, dia seperti orang dibentuk lingkaran. Jadi lingkaran tujuannya untuk mengurung ikan. Jadi ada yang memandu, kemudian sampai bentuknya melingkar, kemudian lingkaran itu semakin ke tengah sampai arahnya semakin kecil sehingga ikan terkurung di tengah. Nah, itu. Jadi kebersamaan itu kerjasama. Bagi saya secara pribadi sebagai ketua lembaga adat di sini, tetap mengharapkan menjadi suatu seni karena yang kita jaga ini adalah filosofi hidupnya, filosofi Mosangonya yang kita jaga. Budaya Mosango atau tradisi Mosango itu tetap dipelihara dengan harapan ke depan kalau perlu Mosango ini juga dibuatkan festival Mosango. Artinya mengingatkan kembali bahwa tradisi ini tidak hilang. Dan itu juga akan bisa menjadi satu tontonan yang menarik. Salah satu kegiatan rekreasi yang tetap dijaga oleh masyarakat. Ini manja setengah masak ya Pak.